Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pemirsa, perlu tidaknya pendidikan karakter diberikan kepada peserta didik masih menjadi pro dan kontra. Saat ini peraturan menteri terkait sekolah 5 hari tengah ditingkatkan menjadi pembahasan Presiden. Meski demikian, seberapa perlu untuk mengubah peraturan pendidikan di Indonesia? Mari kita simak dialog rekan saya Irmalia Septiana berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, pemirsa, menjadi sebuah cita-cita bagi kita semua tentunya, dambaan kita juga semua bahwa kita menginginkan bangsa yang kuat, bangsa yang berkeadaban, bangsa yang maju. Namun tentu hal tersebut tidak bisa begitu saja tercapai dan mungkin itu hanya akan menjadi sebuah angan-angan jika keinginan untuk meningkatkan kualitas bangsa tidak berjalan beriringan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, kemudian kita berpikir kembali bagaimana solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu solusi yang cukup efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia, pemirsa. Dan untuk itu sudah bersama dengan saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Irma. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bekerja banyak seperti untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia juga begitu ya Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, kita semua punya cita-cita untuk bangsa ini maju ke depannya, begitu dapat bersaing juga. Nah, apakah yang saya sampaikan tadi juga kepada pemirsa, apakah benar demikian bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Ya, jadi pendidikan itu kan salah satu bentuk investasi, investasi sumber daya manusia yang terbaik. Ya. Jadi investasi itu bisa investasi berupa fisik, tapi juga ada yang sifatnya non fisik, dan yang non fisik itu adalah sumber daya manusia, dan salah satu investasi sumber daya manusia yang paling menguntungkan itu ya pendidikan itu. Oke, itu paling menguntungkan karena memang pendidikan ini ditambah lagi Pak Muhadjir bahwa pendidikan tidak bisa selalu sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Artinya oh ya, untuk sekarang ini tugas saya justru menyiapkan generasi abad 21 yang mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk abad 21 yang secara populer disebut 4C itu. Apa itu Pak Muhadjir? 4C itu yaitu C pertama itu adalah critical thinking and problem solving. Jadi berpikir kritis dan pemecahan masalah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah creativity and innovation. Jadi harus memiliki kemampuan kecakapan kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga adalah memiliki communication skill, kemampuan berkomunikasi, dan yang keempat adalah collaboration atau kemahiran membangun kerjasama. Jadi abad 21 itu kompetisi itu sudah akan digeser dengan kerjasama. Jadi kita tidak cukup hanya menyiapkan seorang yang sebagai kompetitor, tapi yang lebih penting adalah bagaimana bisa membangun kolaborasi itu. Dan itu semua keterampilan itu akan bagus kalau didasari dengan karakter yang kuat. Dan karena itu karakter inilah yang menjadi prioritas dari pemerintahan Kabinet Kerja ini, menjadi visi utama dari Presiden Jokowi di dalam program aksi nawacitanya, yaitu di sektor pendidikan itu ada 4 yang sekarang menjadi prioritas, menjadi fokus. Pertama yaitu pendidikan karakter atau budi pekerti. Yang kedua itu adalah percepatan dan ketepatan distribusi kartu Indonesia Pintar sebagai salah satu cara untuk memperluas akses agar orang-orang yang tidak mampu juga mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang ketiga itu adalah revitalisasi pendidikan keterampilan atau vokasi. Dan kemudian yang keempat itu adalah meninjau kembali pelaksanaan ujian nasional. Dan dari keempatnya itu semuanya yang 3 sudah saya laksanakan, sudah jalan gitu. 1 yang belum, yaitu pendidikan karakter itu. Karena itu kita harapkan awal tahun ajaran baru ini proses
program pelaksanaan program strategis pendidikan karakter, yaitu melalui apa yang kita sebut sebagai P2K itu. Jadi program penguatan pendidikan karakter, dengan asumsi sebetulnya di dalam kurikulum 13 itu memang juga sudah ada ya, kandungan dari pendidikan karakter itu, tetapi karena di dalam platform Presiden Jokowi JK itu porsi dari pendidikan karakter itu, budi pekerti dan karakter itu mencapai 70% ya, untuk jenjang pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, maka porsi yang ada di kurikulum 13 itu tidak cukup, karena itu harus diperkuat dengan kegiatan-kegiatan tambahan dukungan, terutama pada kegiatan yang sifatnya co-kurikuler dan ekstrakurikuler, karena pendidikan karakter itu tidak bisa disampaikan dalam bentuk metode-metode ruang kelas saja, ruang kelas ya? Betul, di ruang kelas saja, tapi justru harus banyak diberikan pada ruangan di mana siswa itu aktif, aktif membiasakan diri, aktif memahami nilai, meresapi nilai, kemudian aktif membiasakannya, kemudian aktif mendarah dagingkan, semuanya itu menjadi karakter atau sikap atau cara hidup yang bersangkutan. Dan itulah pentingnya porsi co-kurikuler dan ekstrakurikuler itu harus seimbang dengan intrakurikuler di sekolah. Luar biasa sekali. Sepertinya ini pemirsa juga sekarang sudah mulai memahami nih pendidikan karakter yang dimaksudkan. Nah, mungkin pemirsa juga menjadi sebuah pertanyaan juga, Pak Muhadjir, pendidikan karakter tadi. Pak Muhadjir sampaikan bahwa itu sudah ada. Nah, ini yang ditambahkan berarti hanya dalam ekstrakurikulernya saja. Co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, co-kurikuler. Jadi karena itu nanti, karena co dan ekstrakurikuler itu memiliki porsi yang sangat besar, maka pendekatan dalam manajemen sekolah juga berubah, yaitu menggunakan pendekatan ekosistem pendidikan, di mana sekolah sebagai inti, kemudian lingkungan sekolah itu menjadi faktor pendukung, penopang, sehingga terciptalah apa yang selama ini disebut sebagai pendidikan berbasis manajemen sekolah itu, school based management, manajemen berbasis sekolah itu, di mana sekolah harus bisa menjadi titik pusat dari semua aktivitas belajar siswa, gitu ya, dan lingkungan sekolah harus bisa dieksplorasi, digali kemanfaatannya sebagai sumber belajar, yang kalau di dalam term ilmu pendidikan disebut learning resource itu. Bisa menjadikan sekolah sebagai rumah keduanya begitu, dan betah untuk berada di sana begitu. Jadi di luar sekolah itu, di lingkungan sekolah itu ada pusat-pusat sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Misalnya ada masjid, kalau kebetulan komunitasnya Kristiani ada gereja, kalau Hindu ada pura, itu untuk menopang satu karakter yang menjadi target utama dari program penguatan karakter, yaitu di bidang religiositas. Disitulah madrasah diniyah itu memiliki posisi yang strategis, yaitu ikut dimanfaatkan untuk memperkuat karakter anak di bidang religiositas. Jadi sebenarnya karakter apa yang ingin dicapai? Ada 5 dalam program pendidikan karakter kita. Sebetulnya ada 18 ciri atau karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik, tetapi di dalam P2K ini ada 5 yang diprioritaskan, yaitu pertama masalah ketuhanan atau religiositas, keagamaan maksud saya. Kemudian yang kedua itu rasa kebangsaan, nasionalisme. Kemudian yang ketiga itu adalah integritas, terutama adalah kejujuran. Kejujuran ini adalah inti dari karakter pribadi setiap orang yang harus dimiliki. Kemudian yang keempat itu adalah kemandirian, kemudian yang kelima adalah gotong royong. Itu yang ingin dicapai begitu. Itu menjadi prioritas artinya dari ya. 18 dari 18 karakter yang tentunya akan juga diupayakan hadir dalam diri anak bangsa pasti Indonesia harus hadir secara utuh ya. Nah, kemudian apa yang membedakan tadi, apakah kurikulumnya tadi, materinya, atau jam sekolahnya juga menjadi berbeda? Ya, dengan konsekuensi karena itu P2K ini menuntut waktu yang lebih banyak, maka implementasinya memang waktu belajar peserta didik itu harus banyak, harus lebih luas, lebih banyak. Tetapi
karena itu sifatnya co dan ekstra, maka menjadi implementasinya sangat fleksibel. Karena secara teoritik, walaupun ini tidak benar-benar amat gitu ya, yang dimaksud intrakurikuler itu secara sederhana ya belajar di kelas. Kalau co-kurikuler itu adalah yang berada di lingkungan sekolah. Meskipun materinya bisa dikombin begitu ya? Ya, betul. Yang ekstrakurikuler itu yang di luar sekolah, yang tadi itu ekosistem yang ada di luar itu kemudian ditarik ke dalam garis sentripetal menjadi sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan dalam rangka membentuk budi pekerti atau karakter anak itu. Oke, nah kemudian nanti jika semua sudah terimplementasikan, kemudian juga sudah diaplikasikan kepada seluruh peserta didik begitu ya, bagaimana kemudian Bapak Menteri mengukur bahwa ini sudah sukses dalam pendidikan karakter atau penguatan karakter? Penguatan karakter nanti itu kan pengukurannya tidak bisa dengan cara-cara objektif ya, tidak bisa diangkakan. Kita memang tidak menghendaki ukuran-ukuran yang sifatnya objektif, tetapi nanti naratif. Jadi mencoba menggambarkan perilaku apa yang telah dimiliki si anak itu dalam kaitan dengan sikap apa yang telah dimiliki si anak itu, kemudian kesanggupan atau kemampuan atau kompetensi apa yang telah dia kuasai. Jadi itu nanti akan mencerminkan atas dasar narasi perkembangan kepribadian atau karakter si siswa itulah untuk bisa diketahui, oh anak ini memiliki keunikan tertentu apa, dia memiliki kelebihan, keistimewaan apa yang ada di dalam dirinya, dan kemudian itu dijadikan dasar untuk mengembangkan si anak itu, atau dijadikan dasar anak itu berkembang, mengembangkan dirinya ke depan. Artinya pendidikan karakter ini justru memberikan ruang yang lebih banyak kepada setiap individu yang tentu memiliki karakter beda-beda begitu ya. Betul. Jadi nanti anak itu harus berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya seoptimal mungkin, dan itu betul-betul bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Karena itu pendidikan karakter ini berusaha semaksimal mungkin menghindari praktek-praktek pendidikan yang bersifat penyeragaman. Padahal ciri sistem klasikal itu adalah serba seragam. Karena itu dengan ditambah co dan ekstrakurikuler ini, maka individualisasi atau mengutamakan kepada keunikan yang dimiliki si masing-masing siswa itu akan mendapatkan perhatian yang khusus. Misalnya dalam satu kelas mungkin ada yang sangat pandai matematik, tapi kan tidak semuanya pandai matematik. Mungkin ada yang matematiknya jelek, tapi dia pintar melukis. Maka harus diyakinkan bahwa anak yang bahwa matematik itu tidak membuat seorang anak kiamat. Paling juga tidak menjadi mudah putus asa begitu ya Pak Muhadjir. Jadi dia pasti memiliki kelebihan masing-masing, dan kelebihan itulah yang harus dieksplorasi, diangkat, digali oleh seorang guru untuk menjadi ciri khas, menjadi karakter si anak itu. Baik, terima kasih Pak Muhadjir Effendi. Pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, karena memang pada dasarnya pendidikan karakter adalah menekankan pemberian peluang yang sama kepada setiap individu. Dan tentunya tadi seperti yang disampaikan, tema gotong royong menjadi sebuah budaya Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu, tapi rupanya itu harus ditingkatkan kembali. Untuk itu malah kita bekerja sama bersama-sama, tidak hanya pihak sekolah, tidak hanya kepala sekolah ataupun guru, tapi lingkungan di luar sekolah, orang tua, keluarga, sahabat. Mari kita ciptakan lingkungan yang baik untuk menciptakan generasi Indonesia yang juga layak dan sempurna, dan tentunya mampu bersaing dengan bangsa yang lain. Kembali ke rekan saya pemirsa, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, untuk Anda yang memiliki video pengalaman mudik, silahkan kirimkan video Anda ke email naskahtvmu@gmail.com. Dan informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan Berita TVmu. Saya Noviani Nuraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.